Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Arifika. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik 1. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidik berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 terdiri dari 3 materi. Materi yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Materi yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? Peran seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk simak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu, bapak, guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Modul kedua. Materi yang pertama, mendidik menyeluruh. Materi yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Materi ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang bersifat masih materialistik, individualis, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem among. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdiri dari 4 materi. Materi yang pertama, kodrat keadaan. Materi yang kedua, kodrat alam. Materi yang ketiga, kodrat zaman. Materi yang keempat, asas trikom. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam
adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di masa mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Kodrat alam. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menentukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis meski mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Asas Trikon. Kontinu. Pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari 2 materi. Materi yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Materi yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan hendaknya kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses penyempurnaan menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama, melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjelajahi hidup dalam masyarakat. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam suratan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi satu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik dalam membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
terdiri dari 5 materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, Sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21, membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani, bertanya, dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kepekaan pada lingkungan sekitar, dan kemajuan bangsa dan negaranya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang bersifat memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasi dirinya dan mengembangkan watak. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dijajarkan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alam semesta. Sistem Among, Ingarso Suntulodo. Artinya di depan memberikan teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun kehendak, yaitu guru berharap mampu membangkitkan semangat bersua karsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi tetapi juga memberikan saran, rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru mendapatkan murid sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari ilmu, pemahaman diri sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dalam tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Demikianlah aksi nyata yang saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.